Selamat datang di media pembelajaran mandiri mata kuliah promosi kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan adalah cara atau pendekatan yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan dengan efektif dan efisien. Yang pertama adalah strategi global promosi kesehatan menurut WHO tahun 1984. Menurut WHO, ada 3 strategi yang dapat dipilih dan diterapkan dalam kegiatan promosi kesehatan, yaitu yang pertama adalah advokasi. Sebagai salah satu strategi promosi kesehatan, advokasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Tujuan dari strategi advokasi ini adalah agar para pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang memberikan keuntungan terhadap kesehatan publik. Yang kedua adalah dukungan sosial. Dukungan sosial ini diperuntukkan kepada pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat, baik formal seperti lurah, camat, maupun non-formal seperti tokoh agama yang tentunya memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Jika program-program kesehatan mendapat dukungan sosial dari tokoh-tokoh di atas, program akan berjalan lebih mudah karena diterima oleh masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat ini memandang masyarakat tidak hanya sebagai objek, tapi juga subjek. Masyarakat menjadi sasaran utama dari program-program promosi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan agar masyarakat mempunyai kemampuan sehingga dapat meningkatkan dan memelihara kualitas kesehatan mereka. Selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa tahun 1986. Terdapat 5 poin tentang strategi promosi kesehatan, yaitu yang pertama adalah kebijakan berwawasan kesehatan. Sasaran dari kebijakan berwawasan kesehatan ini adalah para pembuat kebijakan. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Untuk dapat mewujudkan lingkungan yang mendukung, dibutuhkan pembangunan jaringan dan kemitraan kepada para pemimpin masyarakat dan pengelola tempat umum. Dan yang ketiga adalah reorientasi pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemberi layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, melainkan juga masyarakat. Dan yang keempat adalah keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan dapat terwujud apabila kesehatan kelompok, keluarga, dan individu sudah terwujud. Oleh karena itu, anggota masyarakat sebagai individu Oleh karena itu, anggota masyarakat sebagai individu juga perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan sehingga memiliki kesadaran terhadap perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir adalah gerakan masyarakat. Diperlukan gerakan masyarakat sehingga unsur-unsur yang ada di masyarakat dapat bergerak bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat. Selanjutnya adalah advokasi dan kemitraan dalam promosi kesehatan. Advokasi dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa bentuk penting dari advokasi meliputi yang pertama adalah advokasi kesehatan, yang kedua adalah advokasi media, yang ketiga adalah advokasi massa atau kolektif, yang keempat adalah advokasi diri, dan yang terakhir adalah advokasi hukum. Advokasi dapat lebih efektif jika dilakukan dengan prinsip kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kerjasama formal antar individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai satu tugas dan tujuan tertentu.
Kemitraan ini harus dibina dengan baik sehingga dapat membantu upaya advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun kerjasama dan memperoleh dukungan. Selain itu, kemitraan juga harus digalang mulai dari individu, keluarga, pejabat, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain. Yang keempat adalah bina sosial. Bina sosial merupakan kegiatan yang dapat membuat suasana atau iklim yang mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang positif melalui media massa, tokoh masyarakat, dan figur publik. Kategori bina sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bina suasana individu, yang kedua bina suasana kelompok, dan ketiga bina suasana publik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sasaran, metode, dan hasil yang diharapkan dalam proses bina sosial. Yang pertama, sasarannya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Metode yang dapat kita gunakan melalui kegiatan studi banding, pertemuan berkala, atau kampanye. Hasil yang diharapkan adalah adanya norma sosial, kondisi yang kondusif untuk penerapan PHBS. Yang kedua, dengan sasaran dunia usaha dan swasta, metode yang dapat kita gunakan melalui kegiatan lokal karya mini, sarasehan, atau diskusi meja bundar. Hasil yang diharapkan yaitu adanya kemitraan dan kondisi yang kondusif untuk PHBS. Yang ketiga, dengan sasarannya adalah LSM, PKK, dan kader, metode yang dapat digunakan yaitu melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan malam seni tradisional. Hasil yang diharapkan adalah adanya jaringan kerja dan koalisi. Yang terakhir, sasarannya adalah orang profesi atau media massa. Metode yang dapat kita lakukan melalui kegiatan semiloka, konferensi pers, atau dialog terbuka. Hasil yang diharapkan adalah adanya kemitraan dan norma sosial. Strategi promosi kesehatan yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan. Masyarakat sebagai sasaran primer promosi kesehatan sebaiknya diberdayakan agar mampu dan mau memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Kemampuan untuk mau dan mampu memelihara kesehatan disebut dengan kemandirian. Prinsip dan model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat, yang kedua mengembangkan gotong royong masyarakat, yang ketiga menggali kontribusi masyarakat, yang keempat menjalin kemitraan, dan yang kelima adalah desentralisasi.